Baik, kita masuk ke mikrotik, lalu kita masuk ke IP dan kita masukkan IP ISP 192.168.120.6 karena ISP gateway-nya itu 1 dan 19 itu udah dipakai juga sama teman saya, jadi saya tadi salah, jadi saya ganti lagi 6 di Ether 1 untuk ISP. Setelah itu saya buat bridge. Pertama kita tambahkan bridge-nya, setelah itu kita tambah portnya. Untuk bridge saya memakai Ether 2 dan Ether 3 ya di mikrotiknya. Setelah itu kita Ether 3 dan bridge-nya itu bridge, kita play, kita copy. Nah setelah itu maaf ya kita keluar mulu tadi. Setelah itu kita masukkan IP bridge-nya, IP bridge 192.168.20.1. Ethernya itu Ether bridge. Play, oke. Dan saya lupa tadi mengisi prefix-nya. Semuanya saya isi dengan prefix 24 karena lebih mudah. Setelah itu saya ke DNS, masukkan IP DNS dan allow remote-nya kita centrang. Setelah itu kita buat firewall di NAT dengan change net dan Ether 1 yaitu ISP ke mesh graduate. Play. Setelah itu kita ke hotspot, ke routers, maaf. Kita ke routers dan masukkan gateway ISP. Setelah itu routers sudah, kita ke terminal, kita cek apakah nyambung jaringannya yang sudah kita konfigurasi dari ISP ke laptop. Baik, nyambung kalau seperti ini tampilannya. Karena saya memakai bridge, nanti kita ping dulu. Kita ping di control panel, yaitu kita ping IP bridge karena kita bridge itu memakai static bukan DHCP. Kita panggil setelah itu kita oke. Setelah itu tunggu sebentar dan kita ping, coba di CMD kita ping. Kalau seperti ini itu sudah nyambung. Kita coba ping lagi dengan seperti ini itu nyambung ya. Tuh di situ ada tampilan gambar laptop yang artinya jaringannya dari ISP itu nyambung. Setelah itu kita ke interface, ke VLAN, dan kita isi VLAN name-nya itu hotspot. Yang pertama VLAN 1 kita namai hotspot dengan VLAN ID 100, Ethernya itu Ether 4. Apply, copy. Kita untuk VLAN 2 kita static dengan VLAN ID 200. Dan untuk VLAN ketiga itu kami namai DHCP atau dynamic dengan VLAN ID 300 dengan Ether 4. Setelah sudah terisi, kita masukkan IP VLAN 1 sampai 3 yang tadi itu.
dengan ping 192.168.5.1 prefix 24. Interface hotspot, apply, copy, dan kita ganti oktet ketiganya itu jangan sama kayak sebelumnya, 10 untuk statik. Dan selanjutnya itu DHCP. Untuk DHCP kita IP-nya 15 oktet ketiganya. Setelah sudah terpasang semua, kita ke hotspot, kita ke server, dan plus kita masukkan kita ke user profile, plus kita tambahkan name yaitu kelompok 1 untuk profil, user profil. Share-nya kita 2 saja, bisa 3 saja deh. Dengan rate limitnya itu 5M per 5M. Setelah itu, semua sudah seperti itu, kita langsung apply. Oke. Nah, kita copy lagi kelompok 2. Karena di kelompok 1 kita buat usernya itu 2. Kita buat usernya 2. Setelah itu sudah kita tambahkan usernya. Kita di servernya kita tambahi belum. Kita ke DHCP server dulu sebelum itu, karena tadi belum ada. DHCP server, DHCP setup, kita masukkan DHCP. Setelah itu baru kita ke server hotspot setup dan masukkan hotspot. Kita namai DNS name-nya dimas.com. Nah, oke, setelah itu kita ke user, baru kita tambah dan kita pilih servernya itu hotspot 1 dengan nama itu Dimas, passwordnya 123. Dan kelompok 1, untuk kelompok 1 itu kita ada 3 user. Yang pertama Dimas, yang kedua itu Zulaika, dan yang ketiga itu Sony. Dan setelah itu untuk kelompok 2 itu kita namakan Zidan, terus Fatah, copy. Setelah itu kita namakan Satria. Setelah semuanya selesai, nah di sini ada kita ke files untuk menambahkan login page. Hotspotnya kita hapus dulu yang login page Mikrotik. Kita masukkan login page yang sudah kita buat dari file, kita seret ke situ ke files. Setelah proses kita tunggu saja sampai selesai. Nah, itu sudah ada login page Dimas. Setelah sudah ada, nah jadi setelah kita masukkan login page, kita kan dari ESP itu masuknya ke ether 1 di Mikrotik. Nah, dari ether 2 di Mikrotik itu nyambung ke laptop. Nah, sekarang setelah login page kita cabut yang dari laptopnya, masukkan ke ether 1 switch sebagai target. Nah, setelah itu kita ambil satu UTP lagi untuk kita jadikan untagged di ether 2 switch dan kita sambungkan ke laptop. Sambungan ke laptop. Setelah itu jangan lupa yang tadi di ether 2 itu kita cabut ke ether 4, karena VLAN itu yang kita sambungkan itu di ether 4 dari topologi. Nah, untuk ISP tetap sama di ether 1. Setelah sudah kita ganti portnya, itu otomatis kita Mikrotiknya keluar. Setelah itu kita masukkan IP di control panel dengan IP switch yaitu 10.90.90.100 dan default gateway-nya itu sama tapi 90 semua.
Untuk DNS-nya itu kita masukkan 10.90.90.90 gateway dari switch. Setelah itu kita keluar, simpan, keluar. Kita pergi ke Chrome, lalu kita panggil IP tadi. Nah, muncul seperti ini. Kita masukkan passwordnya, lalu kita KL2 VLAN dan 800. Oke. Nah, satu pencet. Nah, nota member semua. Setelah itu targetnya itu di Ether 1, targetnya di Ether 2. Setelah itu kita apply. Nah, kita add feed lagi dengan ID videonya 100, ID feed dengan VLAN name hotspot, dan antega 3 dan 4. Targetnya 1, tetap 1. Hotspot itu Ether 3 dan 4 di switchnya. Apply, kita tambahkan lagi feednya itu antegetnya itu sekarang 56 kan 34, dan sekarang 56. Targetnya tetap sama di Ether 1 dan itunya 200. VLAN name-nya static. Apply. Nah, oke. Ini 300 DHCP, dan sekarang Ether 7 dan 8 targetnya, dan targetnya itu 1. Sudah selesai semua. Setelah kita sudah mengkonfigurasi VLAN, nah Ether 2 nya kita cabut, kita ganti ke Ether hotspot yaitu 3 dan 4 bebas dimana saja. Saya masukkan di Ether 3. Nah, dari Ether 3 ini kita akan nyambungnya itu ke laptop. Nah, dari laptop ini kita ganti, cabut, dan kita masukkan ke APWR. Nah, setelah itu kita masukkan di octet kita masukkan ke Ether 2. Nah, setelah itu kita mengambil lagi UTP dan kita colokkan dari laptop, dari APWR ke laptop. Nah, di Ether 3. Nah, kita sambungkan dari Ether 3 ke laptop. Setelah itu pastikan semuanya sudah di reset ya. Setelah sudah nyambung, kita panggil ke di control panel, kita ganti dulu, masukkan IP APWR yaitu 992.168.0.1 gateway-nya. Untuk IP address-nya kita 192.168.0.2. Dan DNS-nya kita ubah lagi seperti gateway. Ya, oke. Setelah itu kita ke browser, kita panggil IP APWR 01 yang terakhirnya. Setelah itu sudah seperti ini, kita ganti dynamic, dan wifi name-nya kita ganti Dimas area seperti di login page. Setelah itu kita wifi passwordnya itu 1 2 3, dan setelah bebas, dibebaskan untuk nama dan passwordnya. Setelah itu go to set, sudah dicek lagi. Kalian bisa disetting, cuman bagi saya sudahlah seperti ini saja. Setelah oke, kita coba apakah login page sudah nyambung. Nah, kalau seperti ini itu belum nyambung ya teman-teman. Nah, masih setelan Mikrotik. Nah, kita ke Mikrotiknya dan kita ke server profile, kita pencet hisprofnya dan masukkan HTML-nya itu belum diganti. Kita ganti ke HTML login page yang kita buat. Setelah itu kita apply. Oke. Nah, kita ke aktif. Nah, ini kita coba lewat HP. Nah, untuk IP binding kita gunakan HP teman saya. Nah, setelah sudah disambungkan, diloginkan,
kita salin MAC address-nya di aktif ini. Nah setelah itu kita ke IP binding, masukkan MAC address-nya. Setelah itu hotspot 1, bypass, tipenya apply. Oke, setelah ini kita sudah IP binding. Setelah sudah IP binding, kita coba pakai HP. Satu lagi kita masukkan sandi di wifi di mas area. Nah sandinya sudah masuk, yang kita buat kita simpan. Nah lalu kita bakal ke login page. Nah kalau muncul seperti ini, kita sudah jadi login page-nya, sudah berhasil. Lalu kita masukkan username yang ada di kita buat itu tuh di user di hotspot, masukkan yaitu Dimas dengan sandinya itu 123. Kita login. Nah, ini tampilannya yang sudah saya buat. Nah kita login dan berhasil.